Halo semua, kembali lagi di pembahasan selanjutnya mengenai dinamika rotasi. Kali ini kita akan membahas mengenai momen inersia. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan momen inersia? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini, ketika mobil semula diam tiba-tiba bergerak ke depan, maka kita akan cenderung mempertahankan posisi kita, sehingga kita terlempar ke belakang, bukannya ikut maju ke depan seperti mobil. Benda yang sukar bergerak dikatakan mempunyai inersia yang besar. Mobil dengan massa 2.600 kilo akan memiliki inersia lebih besar daripada mobil bermassa 700 kilo. Karena kita sedang belajar tentang gerak rotasi, maka kita akan belajar yang namanya inersia rotasi. Inersia rotasi adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan rotasinya. Nah, ketika benda sedang diam, ia akan cenderung tetap diam, sementara ketika benda sedang berotasi, ia akan cenderung terus berotasi. Nah, ukuran yang menyatakan besarnya inersia rotasi disebut momen inersia. Momen inersia adalah ukuran yang menyatakan besarnya kecenderungan benda dalam mempertahankan keadaan rotasinya. Nah, besarnya momen inersia ini dipengaruhi oleh massa benda, bentuk benda, letak sumbu putar, dan jarak ke sumbu putar benda. Perhatikan gambar ini. Di gambar A, benda diputar melalui sumbu horizontal, sementara pada gambar B, benda diputar melalui sumbu vertikal. Nah, kedua benda ini akan memiliki momen inersia yang berbeda meskipun bentuknya sama. Kenapa? Karena letak sumbu putarnya berbeda, maka dia akan berotasi dengan cara berbeda pula. Lalu gimana caranya ya kita menghitung momen inersia? Yang pertama, kita akan belajar menghitung momen inersia pada partikel. Nah, ketika suatu partikel itu dihubungkan kepada suatu sistem yang berotasi, seperti gambar A. Nah, ini partikel ini bermassa M dan memiliki jarak R ke sumbu putar. Maka momen inersianya adalah sama dengan M kali R kuadrat. M-nya massa, R-nya adalah jarak ke sumbu putar. Nah, gimana kalau partikelnya ada banyak? Seperti gambar berikut ini. Ada M1, M2, M3, dan M4. Jaraknya pun berbeda-beda ke porosnya. Maka kita bisa totalkan total momen inersia pada gambar B. Jadi momen inersia total adalah sigma massa kali R kuadrat. Jadi kita bisa cari M1 kali R1 kuadrat plus M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya sampai massa ke N. Biar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Ada 4 buah partikel yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem kesatuan. Bisa dilihat gambarnya. Nah, masing-masing partikel memiliki berat yang berbeda dan jarak antar partikel satu sama lain sebesar R. Pertanyaannya, tentukan momen inersia sistem di atas jika yang A, sistem diputar terhadap sumbu putar A. Ini ya, sumbu putar A. Nah, yang B, sistem diputar terhadap sumbu putar B. Nah, sekarang mari kita kerjakan soal yang A. Ketika sistem diputar terhadap sumbu putar A, maka kita memiliki data sebagai berikut. Nah, di sini kita punya M1 sama dengan M1, dan R1 sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena R itu adalah jarak massa ke sumbu putar. Di sini sumbu putarnya adalah A. Maka M1 tidak memiliki jarak ke sumbu putarnya. Jadi kita bisa tuliskan 0. Nah, sementara M2 dia memiliki jarak R, M3 dia memiliki jarak 2R, dan M4 dia memiliki jarak 3R. Sesuai yang sudah kita pelajari tadi, maka momen inersia dari partikel ini adalah total dari momen inersia semua partikelnya. Di sini ada 4, maka kita bisa tuliskan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat plus M4 R4 kuadrat. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukin data yang sudah kita punya tadi dan hitung. Jawabannya adalah 50 MR kuadrat. Nah, pertanyaan yang B buat PR ya. Nah, gimana kalau bendanya bukan partikel? Gimana ya cara kita nyari momen inersianya? Untuk momen inersia pada benda tegar, dia akan memiliki rumus yang berbeda-beda bergantung pada bentuknya. Nah,
Di sini ada silinder pejal, dia memiliki momen inersia setengah mr kuadrat. Sementara silinder berongga, dia memiliki momen inersia mr kuadrat dengan sumbu putar yang sama. Nah, kemudian di sini ada bola pejal. Bola pejal itu contohnya adalah bola bowling, yaitu dia memiliki momen inersia sebesar 2/5 mr kuadrat. Dan bola berongga, contohnya bola basket atau bola sepak, dia memiliki momen inersia sebesar 2/3 mr kuadrat. Nah, selanjutnya ada batang. Nah, batang ketika diputar melalui tengahnya, dia akan memiliki momen inersia sebesar 1/12 ml kuadrat. Kalau diputar dari ujungnya, dia akan memiliki momen inersia sebesar 1/3 ml kuadrat. Nah, gimana kalau benda tersebut berotasi bukan di tengah atau di pusat masanya? Gimana ya cara nyari momen inersianya? Kalau suatu benda berputar dengan poros bukan pusat masanya, maka kita bisa cari momen inersianya dengan menggunakan teorema sumbu sejajar. Misal, pada batang ini dia punya pusat massa di tengah-tengahnya. Ketika dia akan berputar dengan sumbu putar baru, misalnya sumbu putarnya adalah ini, dengan jarak D dari pusat massanya, maka kita bisa cari momen inersianya dengan IPM atau momen inersia pusat massa plus MD kuadrat. M-nya adalah massa benda, dan D adalah jarak sumbu pusat massa ke sumbu yang baru. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 4 meter dan massa 240 gram seperti pada gambar. Nah, di sini ada sebuah gambar batang, dia di pusat massa, dia memiliki momen inersia 1/12 ml kuadrat. Nah, jika momen inersia batang ini digeser ke kanan sejauh 1 meter, berapakah momen inersianya sekarang? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, dari soal diketahui bahwa massa benda adalah 240 gram, panjangnya adalah 4 meter, momen inersia pada pusat massa adalah 1/12 ml kuadrat. Sementara dia ingin porosnya diganti pada jarak 1 meter, maka kita tulis D-nya adalah 1 meter. Nah, di sini dari rumus yang tadi, I yang baru adalah I pusat massa plus MD kuadrat atau MX kuadrat juga bisa. Nah, di sini kita masukin I pusat massanya adalah 1/12 ml kuadrat plus MX kuadrat di sini ya. M-nya kita keluarkan, di sini jadi tinggal L kuadrat per 12 plus X kuadrat. Massanya adalah 240 gram, kita masukkan 24/100 karena dalam kilogram. Nah, di sini L-nya adalah 4 dan D atau X-nya adalah 1. Nah, dari situ kalian bisa langsung hitung dan didapatkan momen inersia yang baru adalah 0,56 kg meter kuadrat. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa penyebab gerak rotasi adalah momen gaya. Nah, sekarang apa sih hubungan antara momen gaya dan momen inersia? Dan apa juga hubungannya dengan gerak rotasi yang dalam hal ini kita simbolkan sebagai percepatan sudut benda yang berotasi? Hubungan momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut secara matematis dapat dirumuskan sebagai tau sama dengan I dikali alfa. Dengan tau adalah momen gaya atau torsi, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut. Nah, perhatikan gambar katrol ini. Ketika suatu katrol diberi tegangan tali, maka dia akan berputar dengan percepatan sudut alfa. Nah, semakin besar tegangan tali yang diberikan, maka dia akan berputar dengan semakin cepat pula. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan sebagai berikut. Momen gaya atau torsi sebanding dengan percepatan sudut. Maksudnya sebanding, ketika kita memberikan momen gaya semakin besar, maka percepatan sudutnya pun semakin besar pula. Nah, sementara momen inersia berbanding terbalik dengan percepatan sudut. Semakin besar momen inersia dari suatu benda, maka dengan torsi yang sama, percepatan sudutnya akan semakin kecil. Semoga pembahasan tadi membuat kalian paham ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.